Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Indah Sindi Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Simak materinya ya teman-teman. Baik, yang pertama, apa itu kesalahan berbahasa? Nah, jadi kesalahan berbahasa itu apa sih? Nah, kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa juga berarti suatu peristiwa yang bersifat intern dalam setiap pemakaian bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya, bagaimana prosedur analisis kesalahan berbahasa? Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis kesalahan berbahasa menurut Korder yaitu yang pertama, korpus bahasa diseleksi. Nah, pada tahap awal ini yaitu menentukan luas sampel, menentukan media data, lisan dan tulisan, dan menentukan kehomogenan sampel atau yang berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertamanya, tahap perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi kesalahan. Nah, identifikasi kesalahan berkaitan dengan memilah kesalahan oleh pembelajar dengan melihat konteks dalam wacana. Langkah yang ketiga yaitu mengklasifikasi kesalahan. Nah, pada tahap ini yaitu berkaitan dengan penetapan atau penentuan deskripsi gramatikal bagi kesalahan, yaitu meliputi kesalahan di bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi kesalahan. Nah, pada tahap ini yaitu kegiatan pemberian penilaian secara serius pada setiap kesalahan. Evaluasi kesalahan berbahasa dapat bermanfaat apabila maksud dan tujuan analisis kesalahan berbahasa pedagogis. Nah, selanjutnya, apa penyebab kesalahan berbahasa? Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa kita ini salah dalam berbahasa? Nah, di sini ada 3 kemungkinan penyebab kesalahan seseorang dalam berbahasa. Antara lain, yang pertama yaitu terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan dalam berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua, yang mana dalam hal tersebut sedang dipelajari oleh si pembelajar. Dengan kata lain, sumber kesalahan berbahasa terletak pada sistem perbedaan linguistik antara bahasa pertama dengan sistem linguistik bahasa kedua. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu kekurang pahaman pemakaian bahasa terhadap yang dikuasainya. Nah, hal tersebut dapat diartikan dengan kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajari. Dengan kata lain, salah satu kekeliruan dalam menerapkan kaidah bahasa, misalnya kesalahan generalisasi. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga yaitu pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Hal ini berkaitan dengan bahasa yang diajarkan atau yang dilatihkan dan cara pelaksanaan pengajaran. Bahan pengajar menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan. Cara pengajaran menyangkut masalah pemilihan teknik penyajian, langkah-langkah dan urutan penyajian, intensitas dan kesinambungan pengajaran, dan alat-alat bantu dalam pengajaran. Nah, akan tetapi, terlepas dari semua itu, banyak faktor yang menjadi sumber kesalahan pelajar dalam berbahasa. Di antaranya adalah situasi dan kondisi belajar yang tidak kondusif, lalu ketidaksesuaian tujuan umum maupun khusus yang dirumuskan, lalu tingkat kesulitan materi, metode penyajian dan sistematika buku ajar yang tidak relevan, dan juga metode guru dalam pembelajaran bahasa yang tidak cocok, lalu bahasa guru atau dosen itu sendiri yang mungkin belum benar, dan juga
model interaksi antara guru dengan siswa yang tidak komunikatif. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana contoh kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ ada 6 contoh kesalahan berbahasa. Nah, pada kolom kesalahan di situ kata yang dicetak tebal adalah kata yang salah. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama yaitu kesalahan menulis al-lail. Seharusnya tulisan yang benar adalah dengan memberikan alif lam ta'rif pada kata tersebut, sehingga tulisan yang benar adalah al-lail. Jadi lamnya itu ada 2 ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu kesalahannya pada penulisan kata a'akala. Nah, kata tersebut yang benar adalah ditulis a'akala, kemudian diiklal dengan membuang hamzah kedua sehingga menjadi akala untuk memudahkan cara membaca. Untuk kesalahan yang nomor 3 yaitu terletak pada kata yastari. Fonem sin pada kata tersebut adalah salah dan yang benar adalah dengan menggunakan fonem shin sehingga menjadi yashtari. Nah, untuk contoh yang keempat yaitu pada frasa fil matbah. Kesalahannya terletak pada penulisan fonem h yang seharusnya ditulis dengan kh, sehingga yang benar adalah fil matbah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh yang kelima yaitu penulisan frasa kalamah. Terdapat kesalahan yaitu pada penulisan lam yang seharusnya ditulis dengan menambahkan alif mat sehingga tulisannya benar adalah kalamah. Kesalahan berbahasa yang terakhir yang nomor 6 yaitu terjadi pada penulisan kata angkahtu. Fonem h pada kata tersebut seharusnya ditulis dengan h. Jadi yang benar adalah angkahtu. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, ingin menambahi, ingin mengkritik, ingin memberi saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.